makanya tadi kan kamu menyimpulkan Enggak. kalimat Kalau terdahulu saya mengatakan kamu. Yesus dan Bapa itu beda Nah, pribadi, ini. Anda mengatakan Makanya sama ini. berarti. Kok Kalau makanya gini ngomong gimana? mikir dulu Natali. Kalimat Saya mikir, terdahulu saya sudah kamu. mikir. Justru Beda yang pribadi. saya tahu, iya, yang saya tahu Yesus berbicara, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Yesus pun berbicara di Yohanes 8, akulah dia, itu adalah dalam hal pekerjaan. Yohanes 8 ayat berapa itu? Itu mulai ayat 20, sebentar, ini aku tampilin ya. Coba cari. Mulai 20-an itu. Jangan sampai kamu yang salah ya, Natali. Enggak. Hanya apa Nah, yang diajarkan Bapa kepadaku. Nih, soal pengajaran. Bahkan dalam pekerjaannya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi masalahmu apa sekarang Natali di ayat itu? Bukan masalah. Ini Yesus yang tadi Anda mengatakan, aku dan Bapa adalah satu apa? Akulah dia itu apa? Ini dalam hal pengerjaan. Jadi Yesus itu tidak bisa bekerja apapun. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Dan Yesus itu berbicara tentang hal-hal dan pengajaran itu pun satu tujuan dengan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Berbicara. Nah, coba sekarang kamu lihat di Yohanes 14 ayat 10. Pak, pertanyaan saya dari tadi kenapa sih Pak nggak bisa dijawab? Berikan satu contoh. Apa? Kamu nggak Berikan bertanya dari satu tadi. contoh loh. Kok nggak bertanya piye toh? Berikan satu contoh. Apa yang bisa dilihat dari aku dan Bapak adalah satu? Berikan contohnya. Di mana saya bisa lihat aku dan Bapak adalah satu? Kalau menurut saya itu kan sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Bahwa itu sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat mu'alaf Natali dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya Hargai dulu lah, Natali saya lagi diskusi dengan Natali nih. Ini yang mau saya lanjutkan. Sabar. Nah, ya. Jangan gitu. Jangan berpikir bahwa Natali itu kemampuannya saya ada jadi sedikit ya, mau melanjutkan yang ini. Sabar. Nah, sebentar ke Natali dulu. Saya lanjut dengan Ana Rimba atau gimana Sahabat Natali? ini mau melanjutkan dari Mbak Natalia. Sekarang tanya Natali dulu. Silakan. Sabar dulu Pak Pendeta. Sebentar, saya melanjutkan kok. Pak Pendeta bilang aku dan Bapak adalah satu. Di situ satu apa? Coba pelan-pelan dulu. Satu apa? Iya, dari tadi itu. Satu ikat, satu karung, satu gandeng, satu kamar. Udah dijawab itu satu hakikat. Udah dijawab satu hakikat. Oke, Coba dilanjut. ini yang saya minta. 27. Hakikatnya apa?
Kalau mereka satu, hakikat. hakikatnya apa? Oke, hakikatnya apa? Kebetulan Natali ada pegang Alkitab. Coba buka Enggak, Yohanes jawab 4. aja. Hakikat itu tahu nggak? Nah, saya udah jawab pakai dalil, pakai data. Kalau Iya, saya pakai hakikat data, jangan-jangan saya nggak ada Anda data, nggak kalian ngerti marah. hakikat. Saya pakai Ya data, Allah, kalian ya bilang Rabbi. jawab aja. Gimana Saya sih? tanya dulu, Anda ngerti nggak hakikat? Hakikat itu dari dua huruf, hakko, dari bahasa Arab. Hakikat itu adalah dari kata hakko. Tidak Ha selalu dan ko. begitu. Jadi dia arti yang sebenarnya, kebenaran yang Ya. sesungguhnya, intisari atau dengar dulu. Iya, itu betul. Saya itu Definisinya biar betul, paham. intisari. Berkata saya kupas. Hakikat Oke, itu itu berasal betul. dari bahasa Arab, dari kata hakko. Artinya kebenaran yang sesungguhnya atau intisari atau esensi. Nah, sekarang saya bertanya, izin tahu dulu. Pak Suad makan, minum, buang air besar, punya nafsu. Itu hakikatnya apa? Pak Pendeta apa? Manusia atau apa? Saya nggak mau Hakikat jawab, dulu, saya kita nggak mau kaji masuk di hakikat. dalam satu. Berarti orang yang butuh Nggak. makan, minum, buang air, punya nafsu. Itulah hakikatnya manusia. Yesus makan, minum, ya. Berarti dia hakikatnya adalah manusia. Nah, jangan kamu ini apa? Jangan kamu narasi sesuatu, kamu simpulkan. Astagfirullahaladzim. Izin. Udahlah, Izin, lanjut. bisa gini Itu Pak bukan Pendeta. diskusi, itu mau Oke, debat oke. kusir. Baik, Jadi Pak gini. Pendeta, izin tolong berikan contoh yang dimaksud aku dan Bapak adalah satu. Ini satu apa? Tolong satu contoh, satu apa? Ya, satu hakikat. Contohnya yang bisa dilihat itu satu apa? Yang bisa dijelaskan Ya, itu satu apa? Iya, satu hakikat itu intisarinya dia dan Bapa itu adalah Allah. Dari mana ceritanya dia dan Bapak adalah Allah? Berarti 1 Korintus 8 ayat 6 tadi yang dibawakan Kang Dito ini berarti salah. Karena di sini Ya, yang dikatakan salah. Bapak itu yang dikatakan Allah itu hanya Bapa. Ini salah. Iya, yang salah itu pikiranmu Natali. Loh, Karena Yesus sebentar. berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Tapi kalau di situ Anda bilang Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Allah, sedangkan hakikatnya sama. yang Allah di sini kan cuma satu. 1 Korintus Ya, makanya 8:6, yang Allah di sini disebutkan siapa? Apakah di sini anak disebutkan sebagai Allah atau hanya Bapa? Ya, pada waktu menyebut Bapa sama dengan anak, kan satu. Oh, saat menyebut Bapa sama dengan menyebut Oke. anak. Mulai dipermainkan nih Kang Oke, Dito, oke, izin aku oke. permainkan. Lanjut, Bukan mana tadi, permainkan. lanjut. Cara berpikirmu yang salah. Iya, baik. Makanya Enggak, sebentar. saya ngikutin. Saya tuntaskan dulu. Kasih Oke. saya waktu, saya tuntaskan. Silakan. Tadi kamu saya tanya, kamu tidak jawab, tapi saya akan jelaskan ke kamu. Apa yang saya nggak jawab? Tadi kan saya tanya kamu mengenai satunya apa, kamu nggak bisa jawab itu. Loh, Jadi- kalau satu yang saya tahu, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Justru Yesus pun juga dengan berani mengatakan akulah dia. Tapi ternyata akulah dia di situ adalah mengenai pengerjaan. Nah, berarti Di kontradiksi 1 dengan Yohanes jawabanmu 8 sendiri. jelas di situ. Nah, sebentar. Kontradiksi dengan pernyataanmu di 1 Korintus pasal Loh, 8 ayat 6 kontradiksi itu. apanya? Kamu Oh, berarti- katakan bahwa Yesus dan Bapa pribadi beda. Ya kan memang beda kan? Nah, makanya kontradiksi. Makanya kamu telah sesat pikir di dalam Oh memahami jadi Alkitab. sama. Oh jadi Yesus dan Bapa satu pribadi gitu. Makanya tadi kan kamu menyimpulkan Enggak. kalimat Kalau terdahulu saya mengatakan kamu. Yesus dan Bapa itu beda Nah, pribadi, gini. Anda mengatakan Makanya sama gini. berarti. Kok Kalau makanya ngomong gini-gimana? mikir dulu Natali. Kalimat Saya mikir, terdahulu saya kamu. sudah Jawab mikir. dulu tuh Pak, satu Enggak, gini, pribadi gini. atau beda Tadi kan pribadi? Bapak Satu bilang pribadi saya atau beda sesat. pribadi? Jawab dulu itu. Ya. Iya, Bapak kan bilang saya salah. Iya, makanya kan pernyataan kamu yang di awal tadi, pernyataan kamu di awal, kamu merujuk bahwa Yesus dan Bapa itu satu pribadi, padahal Bukan, enggak, beda. Siapa yang bilang kenapa itu tadi satu kamu pribadi? bilang gitu? Saya nanya ke Bapak, kan Bapak bilang, kan saya Oh, bilang bertanya ke Yesus dan saya. Bapa itu berbeda pribadi. Justru Beda yang pribadi. saya tahu, yang saya tahu Yesus berbicara, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Yesus pun berbicara di Yohanes 8, akulah dia. Itu adalah dalam hal pekerjaan. Nah, Yohanes 8 ayat berapa itu? Itu mulai ayat 20, sebentar, ini aku tampilin ya. Coba cari. Mulai cari. 20-an itu. Jangan sampai kamu yang salah ya, Natali. Enggak. Hanya apa bekerjanya? Bekerjanya apa bekerjanya? Pelayan. Iya. Ketawa belum Pak Pendeta? Bukan ya. Saya lucu aja. 828. Ini mainan saya juga.
Udah mulai tertawa belum Pak Suhan? Sebenarnya enggak perlu tegang-tegang. Ini masalah iman. Iya, Saya udah juga boleh tidak bisa tertawa belum? memaksakan yang non-Kristen untuk menerima konsep saya. Tapi ketika Iya. saudara menyerang iman saya, ya saya punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan. Enggak, kalau ada yang konsepnya menyerang. tidak sesuai dengan Apa data yang ya menyerang? percuma, Pak. Ya, Nggak ada yang kalau nyerang. ya dasarnya kan berkata tidak ada data, tapi kan saya yakin ada data, makanya saya tunjukin. Enggak gini, Pak. Kalau konsepnya bertentangan dengan data, ya percuma lah. Yang namanya konsep itu pasti punya data. Yohanes 8 nomor Hanya karena kamu 22 belum kalau mengerti. nggak salah. Dua-dua ya? Dua-dua. Oke lah ya. 28. Wah ini udah saya bantulah Natalia. Ini. Ini kan dulu Kristen kayaknya kurang baca Alkitab, makanya gitu. Banyak, apalagi Amsal ya, Branding. lu Ini kan favorit, yang ayat emas. Nih, Mana? Yohanes ya. Yohanes Mana ayatnya? 8:22. Ini. Nih, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, 28. ini 28. Wah, mulai 26-nya ya, mulai 26-nya ya. Nih. Mulai 26-nya nih. Banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Nih, soal pengajaran. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaannya, oke. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi masalahmu apa sekarang Natalia di ayat itu? Bukan masalah. Ini Oh, Yesus masalah. yang tadi Anda mengatakan, aku dan Bapa adalah satu apa, akulah dia itu apa. Ini dalam hal pengerjaan. Jadi Yesus itu tidak bisa bekerja apapun. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Dan Yesus itu berbicara tentang hal-hal dan pengajaran itu pun satu tujuan dengan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Yang diajarkan Bapa kepada Yesus. Nih, sekarang jelas kamu kan? buka. Oke. Sekarang kamu Nah, kamu lihat itu kok saya lagi? kalimat terakhirnya. Sebentar. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Nah, Aku berbicara, sebagaimana diajarkan ya. Bapa kepadaku. Oke, garis bawah kata berbicara. Nah, coba sekarang Nah. kamu lihat di Yohanes 14 ayat 10. Pak, pertanyaan saya dari tadi kenapa sih Pak nggak bisa dijawab? Berikan satu pertanyaan contoh. apa? Kamu nggak Berikan bertanya dari satu tadi. contoh. Loh, kok nggak bertanya piye toh? Berikan satu contoh. Apa yang bisa dilihat dari aku dan Bapak adalah satu? Berikan contohnya. Di mana saya bisa lihat aku dan Bapak adalah satu? Kalau menurut saya itu kan sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Bahwa itu sesuai dengan pengajaran. Tadi Anda bilang mana datanya? Mana datanya? Sesuai dengan Iya. pekerjaan, mana datanya? Mana ini datanya? Bahwa Yesus tidak bisa Iya. bekerja, Yesus tidak berbuat apa-apa kalau dia tidak dibantu Bapa. Karena Yesus Iya. tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan soal pengajaran, karena Yesus itu melakukan hal-hal itu sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sekarang berikan contoh kepada saya di mana saya bisa melihat yang bukan seperti ini ya. Karena Bapak bilang saya tadi tidak mengerti ya kan? Karena Bapak bilang tadi saya salah bahkan sesat. Silakan Bapak berikan contoh bukan seperti ini, bahwa contohnya di mana saya bisa melihat Yesus dan Bapak adalah satu. Mana? Jadi dalam kan itu udah jelas ayatnya. Ayat yang kamu nyatakan itu sudah jelas. Oh, jadi yang Yesus, jelaskan berarti saya. Enggak. Jadi Makanya- satunya ini saya yang bisa menjelaskan bukan Bapak. Makanya gini, kamu baca ayat, tapi sebentar, kamu kan belum tadi jelas. saya katakan kan Makanya saya belum buka diperjelas. data. Anda mengatakan Nah, jangan-jangan kamu Anda baca salah, ayat, jangan-jangan kamu Anda belum salah. jelas, makanya kamu bertanya kan? Loh gini loh Pak. Makanya saya jelaskan. Nah, Pak, salah saya satu bertanya. hal- Loh gimana sih nih Bapak? Salah satu hal, sini sebentar. Enggak, salah gini satu dulu. hal yang menyamakan Pak, sebelum Yesus. lanjut, Bapak jangan nge-framing dulu gitu loh. Bapak tuh jangan lupa. Bapak tadi habis berbicara. Bapak jangan lupa gitu loh, Pak. Baru aja sebentar aja, baru berapa menit lalu Bapak bicara. Di saat Ya. saya mengatakan narasi, apa yang saya pahami mengenai aku dan Bapak adalah satu, bahkan mengenai Yesus mengatakan akulah dia, di situ saya menarasikan
Di situ tentang pekerjaan. Bahwa semua apa yang dikerjakan Yesus, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus pun juga melakukan hal-hal dia sebagaimana yang diajarkan Bapa. Anda tadi mengatakan, loh, jangan-jangan Anda salah ini, di mana dulu datanya? Jangan-jangan Anda salah ini, Anda tuh sesat, Anda salah ini, di mana datanya? Aku dan Giliran Bapa datanya saya adalah satu, sampaikan, saudara. Anda malah menyontek data yang saya sampaikan. Coba sekarang Anda nggak usah nyontek apa yang saya sampaikan gitu loh. Mana datanya? Loh. Kan Anda tadi bilang saya salah. Aduh. Di mana Yang datanya? nyontek Saya itu bisa kamu. melihat. Kamu Islam kutip Alkitab itu kamu nyontek namanya. Kok Kalau saya nangis? Kristen, Ya enggak. saya kalau berbicara Enggak. dengan Bapak, saya Enggak, kalau diskusi, bicara saya nyontek bertanya itu kamu Bible, yang pasti yang saya nyontek. buka Bible dong, Pak. Nah, Nggak mungkin gini, saya bawa kamu buku Islam. nota hutang piutang. Gimana sih Bapak? Enggak, maksudnya kalau bicara nyontek kamu yang nyontek. Karena itu Alkitab itu punya kami. Alkitab, Kami tidak ngomong aja nyontek. Alkitab. Punyamu Biblos, kumpulan buku-buku, bukan Alkitab. Udah, sekarang jelaskan Aduh. ya, di mana? Mau bicara- Berikan contoh. Gak usah baper, gak usah nangis. Berikan Contoh contoh. apanya? Satu contoh aja, ya. Selain Tadi data yang sudah jelas pernyataan. Loh, ini Aku kan dan data yang Bapa saya adalah bawa. satu. Iya, mana contohnya? Contoh seperti apa saya bisa melihat Yesus dan Bapa adalah satu? Aku dan Bapa adalah satu. Contohnya, silakan. Ya, dia berkata, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, contohnya. Di Yohanes 14 ayat 10 dia berkata, tidak percayakah engkau Natali bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya udah gas di Lukas Aduh. 22 nomor 27 deh, langsung deh. Sikat Apa aja yang udah aku dari katakan Tuhan pelayan kepadamu, nih, dengar. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Iya, berarti satu Nah, ini pekerjaan, sama. satu ajaran kan? Itu berarti satu Ini pengajaran, sama. Bapak. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ah, ya itu Ya sama berarti aja. jelas satu itu udah pengajaran, pribadi, Bapak. satu pekerjaan. Satu Dua pekerjaan, Tetapi satu Bapa pengajaran. yang diam misi. di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Maksudnya Iya, itu namanya satu pengajaran, Bapak. Bukan satu, Satu yang tadi pengajaran Bapak. apa? Bukan satu yang Bapak Udah. sampaikan tadi, dia Ketika adalah Allah disalib, itu Bapak sendiri. dan Yesus satu. Itu Dah. Natali, Ketika kamu disalib, yang wajar ketika ini. disalib. Kamu dah. Aku di dalam Bapa. Sebentar Ustaz. Karena dia sabar, tanyakan sabar. ketika disalib Bapak dan Nah, Yesus aku di satu. dalam Baik, Bapa. Tanyakan. Sebentar. Yesus, Aku di dalam Bapa. Yesus di Maksudnya dalam apa? Aku di Bapak. dalam Bapa. Aku dan Bapa itu kata ganti orang. Aku dan Bapak merujuk kata pada ganti pribadi. orang. Aku dan Bapa tidak percaya Aku dan Bapak kata engkau. ganti orang. Tuhan Anda ini memang orang-orang Aku kan semua kata gitu ya. ganti orang. Makanya belajar bahasa Indonesia. Aku dan Kata Bapak ganti kata orang ganti orang. pertama tunggal itu Iya, aku. Saya. Ini yang dibahas jadinya apa? makanya- Aku dan Bapak ini gimana jadinya? Aku di dalam Ini kan Bapak. udah jelas Yesus di ayatnya. dalam Bapak. Aku gini, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Oke. Bapa di dalam aku. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Ini yang benar yang mana? Yang di luar siapa? Ya, Kalau aku di dalam Bapa, kalau aku di dalam Bapa, berarti Bapaknya di luar kan? Roh Kudus yang di luar, Bunda. makanya Bunda Natali. Natali, Roh Kudus di luar. ini loh, cara Roh Kudus. berpikir kamu itu kamu harus buka pikiranmu, tidak buka. dapat memahami hal, kamu tidak dapat memahami hal rohani secara material. Oh, jadi kalau rohani pemikirannya itu harus pakai roh. dipahami secara spiritual, Natali. Pakai bahasa roh juga, sikara bla 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 Wajar gitu, Pak. kamu jadi sesat, Natali. Silakan jelaskan, Wah. Pak. Kalau Yesus dan Bapa Iya, adalah wajar satu, kamu jadi sesat. bahkan Yesus ada di dalam Bapa. Saat Yesus disalibkan itu bagaimana, Pak? Nah, Bapak ikuti Coba saya. Mbak Natali baca yang 20. Lanjut yang 20, yang 20, 14, 20 lanjut. ini kalian mau keroyokan dengan saya. Yohanes berapa, Bang Greg? 14, Nah, 20 lanjut, satu-satu. 14, 20. Yohanes 14:20. Sebentar, kasih saya waktu bicara. Kalau kalian bicara 5 orang loh, berapa orang nih? 4 orang keroyok Enggak, secara dia ngomong sama saya, bukan ngomong sama Apa yang kamu, ditanya Pak. itu dijawab. Dia ngomong sama saya, Setiap harusnya kali ngomong saya sama ngomong, saya. kalian mulai nyela. Sebentar, Pak 5 Pendeta. orang. Leh, 5 orang loh. hostnya itu ngomong sama saya, bukan ngomong sama Anda. Kok bilang keroyok Ya gimana? pas giliran saya Hostnya ngomong, ngomong sama kok aku kok. dipotong. Ya nggak apa-apa kan dia Nah, ngomong gini. sama aku, bukan ngomong sama kamu. Iya, sekarang kan giliran saya ngomong. Giliran saya ngomong. Jadi harus betul-betul dipahami ketika Ya. kamu memahami kata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, otakmu harus dibuka bahwa ini bukan masalah material.
Oh bukan, tapi bukan material. masalah spiritual. Spiritual, baik. Jadi kamu jangan pikir di luar, di dalam, di luar, di dalam. Oh, nggak boleh. Otakmu sedang tidak sehat. Kan dia ngomong di dalam ya, memahami. saya pasti mikirnya di dalam dong. Gimana Jadi kamu harus memahami secara spiritual. lah dia ngomongnya aku di dalam Bapak ya, saya pikirannya di Iya, dalam Bapak makanya dong. harus dipahami Gimana secara sih? spiritual. Spiritual, Bukan oke. dipahami Spiritual secara Anda itu mengimani bahwa secara Yesus. material. Ya, spiritual Anda itu mengimani Yesus itu disalibkan. Spiritual. Nah, sekarang kamu lompat kemana lagi? Loh, Ini belum jelas mengenai kan, aku sudah di dalam lompat Bapa, lagi. ini yang saya tanyakan. Kalau aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu yang disalib jadinya siapa? Makanya saya jelaskan maksudnya. Oh, jelaskan dulu. Jangan kamu tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini bagaimana pemahaman secara spiritualnya? Gimana pemahamannya? Secara spiritualnya, ya, ketika Gimana? Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, maka itu harus dipahami secara spiritual. Iya, gimana? Bahwa dia dan Bapa adalah satu secara hakikat, yaitu Allah. Dan Allah itu roh, Allah itu roh, tidak kelihatan. tidak kelihatan. Allah Jadi itu roh tidak kelihatan. kalau kamu lihat Yesus dalam tubuh daging, Allah berarti itu roh Yesus tidak dalam kelihatan. posisi kemanusiaannya. Sedangkan Yesus Sedangkan kelihatan. Yesus bukan keilahiannya Allah. tidak nampak. Iya, sedangkan Yesus kenampak. Yesus bukan Allah. Iya, keilahiannya tidak nampak. Yesusnya. Makanya di Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 Yesusnya ayat 18 itu nampak. dijelaskan. Nah, Yohanes pasal Yesusnya 1 ayat nampak, 18 Bapak, loh, weh. dikatakan Pak, tidak Yesusnya seorang nampak, pun, kan? tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Iya. anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Bahasa Yunani itu exegato. Iya, dia menyatakan. Menyatakan itu bukan dilihat dengan mata secara material, Aduh. tetapi Mata lebih material. kepada secara spiritual. Menyatakan itu apa? Iya. Sifat hakikat keilahian. Melihat secara spiritual pun. Yesus Yesus itu memiliki- kelihatan mata kan? Apanya? Yesusnya kelihatan mata kan? Tetangganya Makanya pernah kata melihat dia kan? exegato di sini, Yesusnya itu dilihat sama Iya, Yesus tetangga-tetangganya itu kan Immanuel Kelihatannya. bagi iman Kristen, Allah Iya, dan manusia. kelihatan, kan? Kalau kamu melihat aspek yang Kok kelihatan Immanuel dengan Allah dan matamu, manusia? Immanuel Iya, itu Allah iya, beserta dia Immanuel. kita. Allah beserta dia kita. Allah dan manusia. Kok Immanuel Allah dan manusia? Immanuel itu Allah beserta kita. Kok Allah dan manusia? Bersama kita, Natali. Kamu nggak ngerti? Iya, Natali. beserta kita, bersama manusia, bersama kita. Iya Beserta kan? itu beda bersama. Aduh. Kamu paham bahasa terus Indonesia apa? nggak? Paham. Terus jadinya nih gimana? Apa waktu bedanya dia beserta disalib? dan bersama? Oke, terus waktu disalib gimana? Katanya dia manusia, dia juga Tuhan. Lari. Waktu disalib. Waktu disalib itu sudah jelas. Yesus dalam satu perkataan di Kristus, dia berkata, Allahku, Allahku, Mengapa engkau mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak jadi satu lagi. Ya, maka di 1 Petrus pasal 3, Dan satu lagi kan? 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dijelaskan, dibunuh dalam keadaan manusia, dibangkitkan dalam keadaan roh. Ya boleh. Pak. Ya wajar, kalian Islam Udah yang mulai tertawa ya. Tuhan Kristen itu wajar. Loh, Pak. Bagi saya itu wajar, silakan kalian tertawa. yang bilang. Kalau orang Kristen ditertawakan, imannya tidak masalah. Tapi Iya, kalau nggak orang apa-apa. Kristen menertawakan iman kalian, itu seringkali bermasalah. Saya ketawain Bapak. Saya nggak ketawain iman Enggak. kalian, saya ketawain Bapak gitu Ya, loh. Bapak ya kan ketawain bilang saya gini karena tadi. apa? Loh, Nah, sekarang ya kamu lucu. ketawain Dari saya tadi karena Bapak apa? ini kan ngomong ya, Yesus itu dia adalah Allah beserta kita tuh ini, Allah bersama kita. Kan begitu ya, Allah bersama kita. Jadi Yesus itu Allah juga, manusia juga. Nah, tapi giliran dia disalib, Bapak menjelaskan Bukan apa? Allah juga, manusia juga. Allah dan manusia. Iya, Allah dan manusia, berarti ada Allahnya, ada manusianya kan? Ada Allahnya, ada manusianya kan? Dan di Yesus itu Immanuel kan? Katanya ada Allahnya, ada manusianya. Nah, tapi di saat Yesus itu ada Allahnya, ada manusianya. Ternyata pas mau disalib Bapak sendiri tuh keceplosan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lah, Oh Allahnya iya jelas. ditinggal. Kan tidak ada masalah. Lah ditinggal Tidak ada jadinya. Nggak jadi Immanuel Ya lagi. memang Nggak pada jadi waktu Allah dan nggak posisi jadi di Allah dan atas kayu manusia. salib, posisi di atas kayu salib dalam keyakinan iman Allahnya Kristen, kabur. dalam satu Oh iya, Petrus- kabur. Allahnya kabur, Mbak satu Natali. Petrus Allahnya pasal kabur. 3 Berarti nggak ayat setia. 18. Berarti kealahannya nggak Satu. setia.
1 Petrus 3 Bang Dewa udah boleh tertawa belum? Tadi katanya 1. Sebentar. Yesus itu Makanya kalian Allah. terus- Immanuel itu Allah Kalian dan kok jadi manusia. penakut ya, main keroyokan. Enggak, kita ketawa, kita ketawa. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, Allah dibunuh dalam Akbar. keadaan manusia, dibangkitkan Dibunuh. dalam, Yang dibunuh manusia. ya, Nah, terus yang bangkit? Yang bangkit? Tuhan, yang dibangkitkan bagi dalam Tuhan, keadaan roh. yang bagi Dibangkit roh. Tuhan. Berarti Nah, jadi, Yesusnya tetap mati. Makanya Yesus kan manusia. Yesus Kristus sebelum dia, Yesus Kristus ketika dia berada di atas kayu salib, dia telah berkata kepada salah satu penjahat di sisinya, hari ini engkau bersama aku masuk Firdaus. Iya Pak, saya nggak nanyain jadi teman-temannya, gini, saya nggak nanyain Ya memang kalian Islam di pasti akan sebelahnya. bingung karena Enggak, kalian saya tidak nggak memahami nanyain iman bandit-bandit di Kristen sebelah-sebelahnya, sampai enggak, Pak. Roh Kudus buka hati kalian. Sebentar, Pak. Baru kalian bisa memahami iman Kristen. Bapak nih apa Roh Kudus aja dibawa-bawa. Iya betul. Pak. Karena itu Saya keyakinan nggak kami. saya Kamu nggak nggak bisa nanyain gugat bandit-bandit itu. di sebelahnya, enggak Pak. Ini keberesan yang di dalam pribadinya Yesus dulu aja deh. Mbak Natalia Ya, coba pribadi bawa kan ringan sudah dulu jelas. sedikit, udah pucat pendetanya bawa. Oh, yang Pucat ringan-ringan dulu, Mbak bagaimana? Natalia. Nggak ada Udah pucat. kali Ini iman pendetanya. kami. Oke, kapan berarti Yesus itu berlepasan dengan kealahannya itu tadi pas disalib aja? Apanya? Berlepasan dengan kealahannya kan tadi kan dia ditinggal. Ya, banyak gini. Allahku. Makanya di sini, Natali, kamu dengar baik-baik saya. Oke. Kamu dengar Baik-baik. baik-baik saya supaya kamu pertanyaanmu ini membuktikan kamu masih bingung. Ya, silakan dengan dijawab konsep Bapak. Kristologi. Ya, makanya kamu diamkan mulutmu 1 menit saja. Begitu bagus. Nah, jadi gini. Nah, ini kamu diam yang Jangan satu sampai ketawa. gitu Mbak Natalia tutup mulutnya. Mau ketawa aja saya. Ya, lanjut pendeta, lanjut. Satu diam, satu ketawa. Jadi gimana ini? Oke, jadi gini. Harus memahami kata Immanuel itu. Ketika di dalam konteks iman Kristen kamu memahami tentang Allah, Allah itu roh. Dan jelas dalam iman Kristen tidak terlihat. Tak seorang pun pernah melihat. Yesus ada di antara manusia, berinteraksi dengan manusia. Ini Jadi kok yang jadi dimaksud dengan khotbah. kesatuan Immanuel. Jalan khotbah, Pak. Udah lewat Jalan 1 menit, khotbah. udah 1 menit, udah 1 menit. Memang kalian Udah, akan tahan. dengar, tidak akan mau dengar. Kebenaran Udah. itu kan gini. Pak, Makanya Yesus kalian, kan- karena kalian tidak tuntas. Enggak, tidak Bapak soalnya apa makanya ditanya, perlu jawab pertanyaan. apa, nggak Makanya saya nyambung gitu loh, tuntaskan Pak. dulu. Saya jelaskan, walaupun ini khotbah, tapi kalian harus dengar supaya kalian paham. Walaupun ini khotbah kalian harus denger. Ya nggak mau Bapak. Ya karena kalian Udah bertahun-tahun tidak dulu Kristen, kalian bener-bener tidak khotbah. mendengar khotbah secara tuntas, maka iman kalian begini. Enggak, gini loh Pak. Tidak Tadi suka dengar pertanyaan khotbah. Pak, Bapak kan mau jawab pertanyaan saya. Bapak kan mau jawab tadi Terpotong-potong. kan? Iya, Bapak kan sudah sangat menilai saya ini tidak paham. Baik. Betul. Saya tidak paham. Dengar Semua ya. orang Kristen, bukan hanya saya. Saya kan tidak paham. Makanya saya Betul. bertanya. Tolong kalau saya ini tidak paham dan saya bertanya, ya pahamkannya sesuai dengan pertanyaan dong, Pak. Jangan tiba-tiba Ya pahamkannya makanya nggak saya nyambung. menjelaskan, Anda bilang berkhotbah. Bagaimana Anda bisa paham? Ya kan saya tanya. Yesus Ya maka itu saya jawab, Anda nggak mau dengar. emang tahu pertanyaan saya apa? Kan tadi Masih kamu ingat? tanya. Nah, apa? Berarti terpisah dong. Kapan Yesus selain disalib, kapan dia terpisah lagi antara Allah dan manusia? Nah, langsung jawabannya. Saat begini, saat begitu, saat begini, saat mau. Silakan jawab. Saya dengerin. Makanya kalau orang jelaskan, dengarin dulu. Iya, Kalau saat langsung dijawab. kapan? Iya, harus kamu pahami runtutan penjelasan supaya kamu tidak hilang, tidak miss kebenaran itu. Nah, gitu. Jadi, posisi Immanuel itu harus dipahami bahwa dalam konteks keilahian itu tidak dapat dilihat, tidak nampak, tidak seorang pun. Kayaknya Bang Greg ini, Mbak Natalia ini nggak imbang lah sama pendeta lah. Udah sama anak rimba aja dulu, anak rimba. Karena nggak level lah sama Mbak Natalia, ya. Penasaran Kasihan loh. Pak pendetanya, kasihan. Biar aja Oke lah ya, sebenarnya saya tadi kasih Sebentar, waktu 15 sebentar. menit. Sebentar. 15 Kali menit dia. karena saya ada kerjaan lagi. Saya Loh, jangan. dia, Sebentar. udah bukan masalahnya. Enggak, Saya di kantor. saya satu aja Pak Pendeta. Pak Pendeta satu aja, Nggak, satu. saya udah Satu. ini.
saya ada kegiatan ini ya. Iya kabur. Siapkan kendaraan saya di depan ini. Saya sudah. Pak Swat, mengapa engkau meninggalkan? Nah, saya udah mau jalan ini. Mengapa engkau meninggalkan? Saya udah siap. Pak Swat, mengapa engkau meninggalkan? Enggak, Bukan, satu menit Pak, 1 menit. Ah. 1 menit. Saya mau jalan ini. Aduh, Pak Iya, Swat, iya. Pak Swat. 1 menit nanti bisa jadi 5 menit. Udah daripada pingsan jadi koma ini nanti udah labrakan nanti pingsan berat. Pingsan Saya nggak akan jadi koma pingsan, ini. ada Nggak, saya nggak akan Pak pingsan. Swat. Nggak usah di framing. Bapak sering framing, kenapa kami nggak boleh framing, Pak? Bapak tadi perumahan framing. Ketika kami framing disalahkan. Saya cuma pengen bertanya begini loh, Pak. Yesus kan mengatakan seperti ini, Bapak lebih besar daripada aku. Betul, Pak ya? Bapak lebih besar daripada aku. Ketika Bapak mengatakan Yesus di dalam aku, Yesus di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, gimana caranya, Pak? Yang lebih besar bisa masuk ke dalam lebih kecil, Pak. Caranya gimana, Pak? Jadi makanya dari Sementara situ Roh Kudus posisinya ada di luar itu, di luar, Pak ya, Roh Kudus ya. Karena tidak dijelaskan Roh Kudus. Baik, silakan. untuk menjelaskan kamu ini, nomor satu kamu harus, sekali lagi saya bilang, dalam pikiran kamu lebih besar lebih kecil itu Framing lagi. Framing lagi. Jelaskan saja, Pak. Pakai Jelaskan saja. Jelaskan. Nah, makanya saya lagi menjelaskan, kamu potong, dibilang framing, gimana? Ya Bapak kemana? Coba pertanyaan saya apa? Ulangi pertanyaan saya. Iya kan gini, di dalam berdialog, nomor satu saya harus pahami dulu maksud kamu lebih besar lebih kecil itu dalam perspektif apa? Baik, menurut Bapak dalam perspektif apa, Pak? Loh, kamu Yesus nggak tahu mengatakan perspektif seperti kamu. itu. Nah, Baik, sekarang kamu bertanya, kamu paham nggak perspektif apa yang kamu bawa? karena yang saya tahu itu Tuhan itu maha besar, Pak. Itu yang saya tahu. Nah, perspektifnya sekarang apa? Maha besar yang kamu maksud menurut dalam Bapak. perspektif apa? Baik, menurut Bapak dalam segala hal, Pak. Segala hal. Iya, enggak, maksudnya Segala hal. perspektif yang kamu lihat ini dari sudut pandang mana? Sekarang jelaskan saja menurut Bapak apa? Jelaskan. Jelaskan. Kamu punya sudut pandang saya tidak jelas bagaimana saya Baik, kalau menjelaskan. begitu sudut pandang Bapak aja. Sudut pandang Bapak aja seperti apa? Sudut pandang Bapak. Kalau sudut pandang saya, sudut pandang kamu belum beres, akan ada masalah. Makanya tadi saya Baik, mau kalau menjelaskan sudut dari- pandang saya nggak beres, Pak. Baik, sekarang sudut pandang Bapak saja. Saya ngikut aja, Pak. Saya ngikut. Nah, nanti kalau saya jelaskan kamu bilang framing. Itu Enggak. Yang penting, Pak. Apa yang saya tanyakan Bapak jawab. Yesus mengatakan Bapak lebih besar daripada aku. Tadi Bapak Iya, membawa makanya ayat saya- Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Bagaimana mungkin yang namanya Bapak bisa di dalam Yesus sementara Bapak itu lebih besar daripada Yesus? Silakan. Saya jelaskan sudut pandang dulu. Nah, saya jelaskan sudut pandang. Nah, dalam perspektif yang kamu maksud lebih besar, ya, kamu harus melihat bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Dalam Filipi kok kesini pasal, tuh? makanya lihat kamu sendiri tidak paham perspektif yang kamu bawa itu dari sudut pandang apa, perspektif. Kan saya bilang saya ikut. Aduh. Saya ikut aja, Pak. Kalau Pak Pendeta mau kabur, satu aja. Oke lah ya. Enggak, Pak Pendeta kan mau kabur. Terima Satu kasih aja, satu aja. Gregorius. Satu aja, untuk, satu aja. kesempatan yang diberikan. Pak Pendeta, satu Nanti aja, ada satu aja. waktu-waktunya. Hidup ini Pak masih Pendeta kan panjang. mau kabur, satu aja. Nah, saudara, Satu aja, hidup ini satu masih aja. panjang. Nanti kita bisa berkomunikasi Iya, satu lagi. aja. Sebentar. Nah, Ini satu kitab juga Bible. perlu jawaban. Udahlah ya. Nah, Ya, gini. Nanti baru kabur. kita diskusi Pak lagi. Pendeta, Nah, Pendeta, limaza taroktani? Lama sabaktani ya Pendeta. Udah. Limaza Nanti aja. taroktani? Udah. La taroktu. Tunggu. Ini Ya, oke. tadi Pak Pendeta Nanti baru bilang. kita diskusi lagi. Ini Ya, izinkan adalah saya firman pamit dulu. Tuhan. Tunggu Saya dulu. terima kasih. Ini Terima firman kasih untuk Tuhan. waktu. Coba Sebentar, anak Hosea rimba. 1 Saya pamit bye-bye firman nih. Tuhan Ini atau sudah. bukan? Udah Saya kabur. Ya, oke, Saya oke. pamit, Ya, Pak. udah, biarin. Yang pertama statement kami bahwa Oke, kami siap. percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Mau kabur kok ceramah, Pak. Nanti saya timpalin, Pak. Kalau saya ceramah, kabur aja. Oke, lanjut. Ya, makasih Gregorius. Dipikirkan lagi, Pak ya. Belajar lagi, Pak ya. Belajar lagi, Pak ya. Terima Ya, kasih makasih Pak waktunya. Swat.
Mahadewa, kamu belajar mengenai Belajar lagi ya, belajar lagi Pak ya. Ya baik Pak, belajar lagi Pak ya. Belajar lagi, buka otak Pak, buka otak Bapak ya. Jangan buka celana Pak, jangan buka celana, buka otak Pak ya, buka pikiran. Oke, siap Pak. Aduh. Allahu Akbar. Mbak Nata dia. Iya. Tadi kasih Matius 24:36 kena dia. Matius 24:36. Matius 24:36. Kena dari Buka situ ya. dia. Langsung udah. Tapi dia tuh memang enak dimainin gitu. Jadi kita ada hiburan ya kan. Oh, yang hari kiamat itu ya. Udah pucat dia Mbak Natalia. Kena Udah di situ dia, putih kena kali dia. tuh wajahnya kayak kena screen care. Allahu Akbar. Aduh, lucunya. Ini di bawah permintaan banyak. Aduh, di bawah Tuh ada permintaan orang, tuh banyak. ada orang. Bang Kakak. Halo. Kakak. KKN. 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 Turun dia. Udah kabur. Ya repot ya. Tadi dia tuh mendadak tiba-tiba berubah jadi Wanes, tiba-tiba jadi Trihitung lagi, Wanes lagi, Trihitung lagi. Dia bingung. Ya Chandra, wajar lah. Namanya juga oten yang dipakai gitu kan ilmu kadang-kadang. Tuhannya kan kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Makanya dewa itu lebih suka dengan ilmu akal ya. Ketika dia mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bapa itu kan lebih besar. Bagaimana lebih besar itu bisa di dalam Yesus? Coba gimana caranya? dan itu pun juga bunyinya tuh di dalam semua gitu loh. Kalau ada yang di dalam, waalaikumsalam. Kalau ada yang di dalam kan ada yang di luar. Jadi Ya, Roh ini Kudus di Bang, luar. Roh Kudus yang di luar. Roh Kudus. Bang Dewa, Bang Dewa itu benar menggunakan akal. Karena anak-anak yang belum akil balik tidak dituntut beribadah. Makanya akal dulu digunakan, baru dituntut nanti setelah akalnya sempurna, baru dituntut ibadah. Jadi kalau memang akal nggak digunakan seperti Pak Pendeta tadi, seberapa banyak pun data itu, ayat-ayat itu nggak akan ada gunanya ketika akal tidak difungsikan. Maka Al-Quran mengatakan, afala ta'qilun, siapa yang tidak menggunakan akalnya, maka dia sama dengan hewan ternak atau lebih hina daripada hewan ternak. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, orang-orang kafir itu, orang musyrik, munafik, mereka itu penduduk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam hum fiha khalidun ulaika hum syarrul bariyah. Itulah kalau manusia yang sudah diberikan akal tidak digunakan, maka dia lebih rendah daripada makhluk. Nah, Bang Dewa betul, akal dulu digunakan. Lanjut, Bang. Oke, siap. Oke, Bang Chandra, Islam Kristen. Assalamualaikum. Salam Tuhan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Bang. wabarakatuh. Islam turunkan Bang ya. Sore ini kita lagi butuh Kristen. Sorry Bang. Dan ini saya kasih masukan saja. Jadi maksudnya gini. Apa Bang? Mereka ini kan sembah setan. Apapun yang dibicarakan pasti dibantahkan oleh setan. Akal mereka sudah mereka punya. Ya oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya semoga Ya. semua Oke, terima kasih Pak ya. Sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Ikhwan, halo Bang Ikhwan. Halo. Bang Ikhwan, halo. Islam Kristen Bang. Halo Bang. Ya Islam toh Bang Greg, Mas Bang Ikhwan, halo. Ya, siapa saya lupa soalnya beda namanya nih. Orang Halo. ikuti sampean terus kok. Lanjut. Semangat ya Bang Oke, Greg. terima kasih Pak ya, sehat selalu. Amin. Oke, siap, ya mantap. Rabbal Alamin. Takbir. Ya udah. Oke, Pak ya, kita butuh Kristen, semoga sehat selalu, semoga Iya. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kristen aja yang Oke, dinaikkan. Assalamualaikum Pak.
Oke, siap Waalaikumsalam. abangku. Sehat selalu. Oke. Oke, halo. Kalau ini Bang Raja Greg debat. ya. Halo, Raja debat open game. Aduh, open game bro. Kalau orang ini, Bang Greg, kalau orang ini, Dewa sempat diskusi sama dia. Begitu naik itu langsung bicara kayak gini, mana Allahmu? Kalau Allahmu ada, aku gorok. Coba ente ngomong depan gua, berani nggak? Ente bilang kayak gitu. Open game lah, open game yuk. Bro, Ya, saya nggak Turun pernah aja lah. Turun aja. Kalau kau nggak mau open game, turun aja ya. Kan nggak butuh orang sampah Itu seperti anda. penghujat itu. Yang oten-oten aja yang naik ya, yang oten-oten. Yang oten tapping 1 ya, soalnya banyak permintaan di bawah nih, bingung yang mana. Yang karisteng tapping 1 di bawah ya, biar dijambak nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang menyapa. Oke, halo Bang Opan. Halo. Noise nggak teman-teman ya? Noise ya? Noise kres sedikit. Kencang? Enggak, kecil. Oke. Halo Bang Opan. Halo Bang Opan, halo. Oke, kami turunkan, sorry. Bang Wan Hart, halo. Bang Hart, halo. Bang Wan. Halo Bang Wan. Halo. Aduh. Nggak ada suara lagi ya. Nggak ada suara. Ini kebanyakan berhala semua naik ke atasnya. Stel nih. Stel. Oke, Still, halo Still. Still, halo. Yang Islam jangan dulu, yang Islam sorry ya, kita butuh Kristen nih. Nina. Nina. Nina, Nina Susanti. Nina. Siapa manggil? Nina. Ya, kenapa? Nina, agama apa? Loh, ngomong sendiri dia. Nina Susanti. Nina Susanti. Selamat Ya. malam, selamat siang. Nina. Siang ya, ih, galak banget, serem. Agama Nina, apa? selamat siang. Ya, Kau dengar nggak orang ngomong? Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen? Muslim. Muslim. Oh ya, alhamdulillah Muslim. Nah, gini Mbak Nina ya, kita naikkan dulu yang Kristen, yang oten-oten, yang Muslim di bawah dulu, bantu tap-tap layar, boleh ya? Kita pakai kursinya ya. Iya, silahkan. Oke, ya diturunkan aja Bang Greg. Mbak Natalia. Ya, yang oten ketik aja satu ya Bang Greg ya, ketik biar ketahuan yang oten supaya dinaikkan gitu. Oh ya, selamat siang. Oh ya. Aduh, nggak ada yang naik, jadi boneka semua di atas. Bisa Yang apa, oten Kak? ketik 3, yang oten ketik 3 ya. malam Jumat. Aduh, nunggu malam Jumat kayak ini. Kenapa Bang Dewa? Bang Dewa udah cengengesan aja, masih pagi udah cengengesan Bang Dewa. Bahaya kira. Oke, halo. Wihat. Halo Wihat.
Tuh yang naik semua nggak ada suara, udah kayak patung. Halo Uihat. Meijun Oke, itu. Meijun. Iya, Kristen ya, Kristen kan iya. ya. Kristen. Oke, bagaimana tapping-tapping di bawah? Ada yang tanggapi dengan tema Oten Antikristus? Jelas dari sebenarnya saya nggak setuju dengan temanya Oten Antikristus. Sementara kami mengakui kami adalah pengikut Kristus, bukan antikristus. Apa dasar Oke. kalian mengatakan kami Ketika Anda itu mengatakan antikristus Anda itu? bukan antikristus, maka seharusnya menunjukkan data. Pakai datanya, referensinya di mana, literasi dari mana Anda mengatakan Yesus itu, kalian itu bukan antikristus. Sedangkan tertulis dalam 2 Yohanes 1:7 bahwasannya mereka yang tidak percaya Yesus datang ke dunia sebagai manusia, sesungguhnya mereka adalah penyesat dan antikristus. Orang Islam bukan antikristus karena orang Islam percaya bahwasanya Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan sebagai utusan untuk siapa? Untuk Bani Israel, untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, itu orang Islam. Makanya orang Islam bukan antikristus. Yang antikristus yang percaya bahwasanya Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan. Oke, lanjut teman-teman. Iya, itu kan dasar Kak Meijun, kalian. Kak Meijun sebelum dilanjut bisa on cam nggak? Kak Meijun barusan aku. Oh, mohon maaf ya kalau soal on cam nanti kelihatan anak saya yang baik. Oh, oke, baik. Lanjut. Nah, begini, kalian udah tahu nggak arti dari antikristus? Nah, kalian bawakan ayat Alkitab itu sebagai pendukung. Tapi coba lagi kalian baca di 1 Yohanes itu tentang judul antikristus, siapa yang disebut antikristus di situ jelas sudah dikatakan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi jelas, kami nggak pernah menyangkal yang namanya Bapa, kami nggak pernah menyangkal yang namanya anak. Jadi jelas itu bisa dipatahkan bahwa kami bukan antikristus, melainkan pengikut Kristus. Makanya Jadi, tolong ya, saya bukan ada doktrin ataupun apa, tapi saya memahami sebagai manusia yang benar-benar mau belajar tentang Alkitab. Secara keseluruhan, saya banyak memang ayat-ayat itu memang dia bisa menjerumuskan, tapi akan kamu temukan Menjerumuskan. ayat-ayat yang pendukungnya lagi. Sebenarnya gitu. menjerumuskan ada isi Bible menjerumuskan. Ada. Oh, ada. Baik. Oke, terlepas dari ada yang menjerumuskan ya, Kak ya. Kakak kan tadi bilang Kakak bukan antikristus, Iya, ya kan? Nah, Kakak ini mengaku Yesus itu sebagai manusia apa bukan? Nah itu tadi kembali lagi. Sebenarnya dasar dari kesalahpahaman ini adalah kalian tidak mau mengakui bahwa Dijawab aja, Mbak. Nggak usah panjang kali lebar. Pertanyaannya mudah kok, ya. Ya kan saya jawab ini. Ya, Kami Mbak mengakui Yesus itu sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Itu aja. Jawab aja. Yesus 100% sebagai Tuhan dan 100% sebagai Antikristus. manusia. Antikristus terbukti udah. Enggak. Terbukti, Pak, terbukti. Katakan yang menyangkal Kristus adalah yang tidak mengakui Bapa dan Anak. Kami mengakui Anak, gitu loh. Kalian yang ngeyel gitu. Jadi kalian itu ambil satu sumber untuk menjatuhkan ayat-ayat yang lain, tapi kalian nggak cari keseluruhan. Sebentar, Mbak. Kalau Mbak bilang mengambil satu ayat untuk menjatuhkan yang lain, gimana ya menjatuhkan yang lain? Sejalan kok. Yesus kan memang manusia. Yang nggak mengaku Yesus manusia itulah antikristus. 2 Yohanes 1:7. Menjatuhkan yang lainnya di mana? Nggak jatuhin yang lain. Justru itu sejalan kok. Yesus juga selalu mengatakan bahwa Yesus itu anak manusia. Yesus nggak pernah loh Yesus mengatakan aku anak Tuhan. Yesus pasti mengatakan dia anak manusia. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya anak Allah. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya anak Tuhan. Yang ada Yesus selalu mengatakan dirinya adalah anak manusia. Silakan sertakan datanya di mana kalau dia bukan manusia. Kalau dia anak manusia sudah jelas dia manusia. Anda yang tidak mengakui dia manusia. Ditambah-tambahin pakai Tuhan.
gini loh, kami mengakui Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Nah, kami bisa melihatnya dari mana? Dari ketika dia turun ke dunia menjadi rupa sebagai manusia, dia punya kuasa sebagai Allah dan dia punya ciri dan kepribadian sebagai manusia seperti yang kita rasakan gitu loh. Nah, tapi kalian itu nggak kalian akui, itu yang kami akui, sehingga itu yang terjadi perbedaan di antara kita. Kakak berbeda dengan Yesus, nggak usah jauh-jauh beda dengan kita deh. Gini aja kak, Yohanes 1:7 ini jelas kak, ini nggak pakai manusia dan Tuhan, manusia dan Allah, enggak. Ini manusia, titik loh di sini. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini manusia aja, nggak usah ditambah-tambahin yang tidak mengaku Yesus manusia dan Tuhan. Ini cuma manusia aja loh. Jadi aja kan nolak dia manusia, ditambah-tambahin. Ya ini saya bukan secara adanya doktrin dari pendeta ataupun apa. Ini saya yang memang benar-benar saya membahas Alkitab. Lihat dari kisah Matius, Markus, Lukas, kita bicara soal soal perjalanan Yesus. Saya fokusnya pada perjalanan Yesus. Selama perjalanan Yesus, banyak orang-orang itu mengaku dan menyebut dia sebagai Tuhan, bahkan menyembah dia. Ada terlihat dijelasnya dari Matius, semua orang-orang itu memanggil dia sebagai Tuhan. Bahkan muridnya juga memanggil dia Tuhan. Jadi apa kami salah? Kami menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mana datanya? Datanya langsung datanya. Nah, saya kasih datanya ya. Soalnya datanya ada banyak. Iya. Pertama, coba kamu buka. Kita fokusnya di Matius ya tentang perjalanan. Jangan nyuruh. Disuruh-suruh. Nah, ini Buka sendiri. di Matius 5 pasal ke-6 ini tentang pengajaran Yesus mengenai hal memberi sedekah. Nah, di sini Yesus, kita anggapkan di sini Yesus itu manusia, tapi Buka ada datanya, bukan di sini. Buka datanya, buka. Oke, di pasal 21, di pasal 21 dikatakan tunjukkan. bukan Biar kita setiap baca orang. sama-sama. Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu di pasal 23, pada waktu itu, Tunggu, cukup satu itu aja dulu dikupas, cukup. Itu dulu. Cukup satu itu. kan Cukup kalian dulu biar bilang, dikupas. Itu dulu Iya. dikupas, itu dulu. Iya. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku. Ayo itu dulu dikupas. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, berarti kan sudah jelas. Sudah jelas apa? Dia bukan Tuhan. Jelas dia Tuhan gitu loh, tapi nggak hanya orang yang hanya sebatas berseru-seru aja. Dibaca. Itu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan itu akan ngapain mereka? Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, bukan kan? Nggak hanya Bukan sebatas kan? gini loh. Bukan Itu kan? maksudnya, itu nggak sebatas hanya menyebutkan Tuhan gitu langsung masuk surga, bukan. Loh, memang nggak masuk surga. Kan itu udah jelas bukan. Iya, yang saya ambil di sini maksudnya ini sudah Bunuh diri menyatakan dia bahwasannya pakai Yesus ini. itu menyebut dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Gini, coba dibaca Kak, dibaca ya Kak ya. Dibaca, jangan kegeeran dan kepedean dulu. Ya. Matius 7:21 baca sampai 23 ya. Ya, ini nih Matius 7 nih kan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Iya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nah, ini kayak Kak Mei Jun ini nih. Apa katanya? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pertanyaan saya sebelum ke 23 ya, pertanyaan saya di 21 dan 22. Di sini siapa di muka bumi ini, agama mana yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan? Kami. Kristen. Iya. Oke, Kristen ya. Oke, Kristen jawabannya. Sekarang ke 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru juga kepada Yesus dengan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa di sini yang bernubuat demi nama Yesus di muka bumi ini, demi nama Tuhan Yesus ini siapa?
Ya siapapun bisa, asal dia Agama diberikan- mana di muka bumi ini yang menyebut Yesus Tuhan Tuhan, untuk bernubuat pakai Yesus Tuhan Tuhan? Ya agama kami dong. Agama apa? Disebutkan, Kristen. jangan malu-malu. Kristen, baik. Agama mana di muka bumi ini yang mengusir setan di dalam nama Yesus? Agama apa itu? Agama Kristen. Baik, agama Kristen. Dan yang mengadakan banyak mujizat di dalam nama Yesus juga siapa? Agama Kristen. Oke, Kristen. Dengar sendiri ya, teman-teman ya. Ini dari tadi Kristen semua ya, yang berseru kepada Yesus Tuhan, yang bernubuat di dalam nama Yesus, mengusir setan juga di dalam nama Yesus. Udah. Mujizat juga dalam nama Yesus. Kristen ya. Kita lihat di Udah, 23-nya. Kita lihat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya ini pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan ini ya memang sama dengan yang antikristus itu. Nih, pembuat kejahatan ini kalian ini. Sesat ini kalian ini. Bisa saya ngomong? Gantian boleh? Jadinya Kristen yang diusir ya, pembuat kejahatan ya? Bisa saya ngomong? Ya jawab dulu. Jadinya Kristen yang diusir kata Mbak Natalia. Jawab dulu, benar enggak? Gini loh, kalian mengiring ke opini. Enggak, jawab dulu, benar enggak Kristen yang diusir baru ngomong gitu. Ini pemahaman saya ya, ini pemahaman saya mengenai Dijawab dulu pertanyaan Mbak Natalia. Siapa yang Masalahnya- diusir di situ? masalahnya pertanyaan kalian itu menyesatkan. Enggak, gitu. yang diusir di situ siapa? Di ayat itu loh. Yang diusir siapa? Pertanyaannya yang, menyesatkan. yang diusir itu orang-orang yang tidak, yang hanya memanggil Tuhan, tapi Kristen tidak apa atau melakukan siapa? perintah Tuhan gitu. Orang-orangnya agama apa tadi Oke. kakak? Ini muka bumi Dengar, ini Bang. tadi Kristen semua. Sekalinya Yesus berterus terang kepada mereka ini berarti tadi siapa yang diusir Yesus kak? Gini loh Kak Natali, kamu salah tafsir. Aku sendiri aja bisa Loh, tafsirkannya. kok tafsir? Saya baca Iya. loh, nggak nafsir loh. Iya, kamu salah pemahaman gitu loh. Aku aja memahaminya. Maksud Tuhan itu berkata seperti itu. Dia nggak hanya memandang orang yang terlalu alim, yang pandai-pandai manggil Tuhan, tapi tidak melakukan perintah Tuhan gitu. Itu Dari orang mana congor lagi nih? Congor. Nggak gitu loh kakak. Nggak gitu loh kakak. Jawabannya semua ada di Bible Anda loh kak. Nah, tadi kan pertanyaannya kan pertama, dari mana Yesus itu mengaku dia Tuhan? Kan saya kasih satu ayat. Iya, Lalu saya mau kalau nambah lagi. kalau Anda mengatakan di sini pengakuan Yesus Tuhan, justru ini pembantahan. Ini bantahan Yesus sendiri. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan? Siapakah yang bermujizat di dalam nama Yesus, yang bernubuat di dalam nama Yesus, mengusir setan di dalam nama Yesus? Ternyata itu semua diusir. Jadi buat orang-orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, ternyata itulah mereka akan diusir pada hari terakhir itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian semua membuat kejahatan. Gimana sih kakak ini? Iya, Tadi udah jadi kalau jelas kakak bilang menurut Kristen. pemahaman kakak dalam nats Alkitab itu mengarah kemana? Kalau saya Mengarah secara ke jawaban pribadi- kakak tadi. Kakak tadi mengatakan, ini tadi Kristen, di 21 Kristen yang ngaku Yesus Tuhan, di 22 yang bermujizat, usir setan, bernubuat. Ini katanya Kristen. Ya udah Kristen ini, ternyata apa yang mereka dapati? Yesus ngomong ke mereka-mereka yang Kristen ini, apa? Enyahlah daripadaku. Itu buat kalian. Gini loh Kak, tadi kan kita berangkat dari di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Nah saya kan hanya ngambil bagian bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Iya. Berarti kan Yesus sendiri yang bilang dia dirinya Tuhan. Bukan, Nah, itu bukan Yesus yang bilang. ayat Gini saya kakak coba cerna kalimatnya Yesus baik-baik. Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru. Jadi ini orang yang berseru, bukan Yesus mengatakan akulah Tuhan. Bukan. Oke, kalau kalian mematahkan ayat ini, saya punya ayat yang lain. Yesus yang mematahkan, bukan saya. Yesus yang mematahkan. Di 23-nya jelas loh kakak. Nih, 23-nya jelas, bukan saya yang mematahkan, Yesus sendiri kok. Nih, Matius 7:23. Yesus sendiri kak, bukan aku. Aku nggak berani loh kak campur-campur Nah, ngisi-ngisi tulisan lalu- di Bible mu, nggak pernah aku. Lalu begini Kak, lalu begini. Mas, Apa? ayat-ayat semuanya ketika Yesus melakukan pengajaran itu banyak orang-orang yang memanggil dia sebagai Tuhan karena itu. Tapi kenapa tidak dibantah begini. sama Yesus itu sendiri gitu loh? Kalau memang Begini, Yesus sebentar bukan Mejun. Tuhan. Di situ tadi masih ada pertanyaan. Di situ Mbak Natalia. Di situ tetapi melainkan dia yang mengikuti perintahku. Apa? Kehendak Kehendak Bapakku. Bapa. Coba Kehendak dibaca Bapa. lagi. Nih,
Ya coba, melainkan dia yang melakukan dia kehendak yang- Bapakku yang di surga. Nah, itu apa kehendak Bapaknya itu dulu. Banyak pertanyaan lahir di sini. Apa kehendak Ya. Bapak? Pemahaman saya mengartikan ini. Jangan pemahaman kamu. Jangan. Kan saya bilang saya orang Pemahaman awam Bible. belajar tentang Alkitab gitu loh. Loh, kalau orang awam kenapa ngeyel loh? Mbak Natalia itu ahli Bible, Kristologi. Kok kamu ngeyel sama ahlinya? Bapak tahu nggak Nah, tentang apa orang- kehendak Bapak di situ? Kehendak Bapak adalah Di situ apa pekerjaan kehendak Bapak? Sebentar ya Mbak Natalia ya. Iya. Lanjut. Apa kehendak Bapak? Melainkan dia yang mengikuti atau kehendak Bapakku? Apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak Ada maksudnya kehendak Bapak sembah Yesus? perintah Allah. Ada perintah Bapak menyembah Yesus? Coba. Ada? Di mana? Bahkan orang-orang dulu juga menyembah Yesus. Di mana? Di mana, Kakak? Ini jangan orang-orang dulu berdasarkan kitabmu. Kalau orang dulu menyembah pohon juga ada, Kakak. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di Matius 18. Kita lihat perjalanan Yesus, begitu banyak orang-orang pada zaman itu. Bukan mengaku masalah Yesus. perjalanan, di mana perintah Bapak menyembah Yesus. Enggak ada. Kiamat lewat seminggu, enggak bakalan ada perintah Bapak untuk menyembah Yesus. Sadar. Tunjukkan data aja gitu di pasal mana gitu, butir berapa gitu. Silakan Mejen. Jangan kalau udah mentok saya orang awam, begitu jawabnya. Kalau udah mentok saya orang awam, jawabnya jangan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo biar lanjut sama Mbak Natalia. Ayo, di mana perintah Tuhan menyembah Yesus? Di situ melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak? Coba. Orang awam lagi. Gini loh Pak Ustadz, kalau kalian mau minta satu ayat untuk jawaban itu tidak ada, makanya harus dipahami. Nah kalau nggak ada, kenapa dia ada-adakan? Stop ya, berarti tidak ada ya. Oke, dia udah jujur. lanjut. Nah gitu aja, jangan mengada-adakan Kalian gitu ngotot loh. gitu loh, kalian ngotot satu ayat harus memang menjawab itu semua gitu. Jawabannya Udah, ada lanjut, Bible, Mbak Kakak. Natalia. Ada jawabannya Kak Natali, lanjut Kak Natali. Iya, Kak Mejun ini kan nggak tahu ya kan. Tadi udah saya bilang jawabannya tuh semuanya ada di Bible-nya. Nah, mengenai kehendak Bapa di sini loh Kakak. Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini disuruh percaya kepada Yesus supaya mendapatkan hidup kekal. Nah, supaya dapat hidup kekal ini Kakak tahu nggak? Bilang lagi nggak ada. Tahu nggak Kak? Supaya dapat hidup kekal Kak? Mengaku Yesus sebagai Tuhan dong. Aduh Kakak, ini Kak, maaf Kak, cambukku keceplosan Kak. Yohanes 17:3 Kak ya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal di sini Kakak cantik. Yohanes 17:3 ya Kakak ya. Coba Kakak baca. Kakak punya Bible, mungkin Bible saya berbeda dengan punya Kakak. Silakan Kakak baca. Yohanes 17:3. Jadi kalau menurut pemahaman kakak itu apa ya? Dibaca Soalnya dulu kita Kakak. berbeda pemahaman gitu loh. Iya pasti beda dong. Kalau sama Kakak udah mualaf. Baca aja. Yohanes 17:3 gimana? Silakan Kakak baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah utusan ya Kak ya? Nggak jadi Tuhan ya? Gini loh Kak, kalian tetap fokus pada satu ayat bahwasanya Yesus itu hanya sebagai utusan. Nah, tapi kalian Kan memang dia utusan Kakak. bukan, Tadi Tuhan enggak. sendiri kan udah dibantah tadi di Matius 7. Gimana sih? gini. Matius Kalau 7 kan kita udah Yesus usir tadi yang manggil dia Tuhan. Kalau kita berbicara soal Yesus sebagai utusan, ada nggak nabi yang memang bisa menyerupai Yesus yang punya kuasa seperti Allah?
Coba. Nabi kuasa seperti Allah nggak ada kakak. Yesus pun juga nggak sama dengan Allah. Yesus nggak sama. Yesus saja mau ngomong Bapa lebih besar dari aku. Yesus juga mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok sama gimana kakak ini, gimana kakak? Nggak ada yang nyamain kak. Jangan disama-samain. Karena itu tadi kak, kalian tidak memahami dan tidak mengimani tentang Sebentar bahwasannya kakak. Yesus sebagai Tuhan. Kalau aduh dan Kak Meju Yesus ini gimana sih? sebagai manusia gitu loh. Itu lagi sebenarnya dasarnya di situ. Kan tadi kakak ngarang, kakak bilang kalau mau dapat hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kakak ngarang, Yohanes 17:3 bilangnya utusan kok. Nggak ada bilang dia Tuhan. Justru yang Tuhan tadi itu diusir di Matius 7:23. Kan diusir tadi yang manggil Yesus Tuhan. Gimana sih, disuruh enyah loh. Sakit Begini loh ya, rasanya. penting pemahaman saya ketika yang saya dapat banyak ayat-ayat juga yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Selain Mana? dari orang-orang pada masa itu juga murid-muridnya, Mana? ya, murid-muridnya juga menyebut dia sebagai Tuhan. Mana? Bentar ya, karena memang saya tipikal, saya hanya memahami tapi tidak ingat semua ayat-ayatnya. Ya, di mana? Pelan-pelan nggak apa-apa kak. Cari aja di mana. Paling Yohanes 13:13 saya bantulah. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, benar katamu. Paling itu Yohanes 13:13. Silakan. Ini kita lihat pertama tadi kan saya kasih satu ayat, terus kita lihat di Matius 9 ini di mana ada anak kepala rumah ibadat itu mau menyembah Yesus. Nah, dia datang menyembah Yesus. Kita baca natsnya Matius 9 pasal 18. Kalau kisah ini bercerita tentang anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Jadi dikatakan di 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, pemberi hidup satu-satunya kalau dibilang hanya Yesus hanya sebagai utusan, ada nggak utusan lain yang Coba dibaca ayat 24-nya. Ah, ngaco aja nih. Dibaca. Siapa yang bilang anak itu mati? Kakak kan langsung lompat ke situ. Kita baca semuanya bisa nggak? Iya, baca semuanya. Ini kan tadi 9:18 kan? 9:18 kan? Ternyata ujuk-ujuk apa kata Yesus di 24? Tiba geletek rek nggak mati rek. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tapi ia tidur. Tapi kakak nggak baca pasal ini loh tidur. Coba lihat ayat kedua-duanya. Dia tidur. Kedua-duanya coba lihat ayat kedua-dua. Tetapi Yesus gimana sih? memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkanmu. Berarti iman dari anak kepala itu yang menyelamatkan, bahwasanya dia anaknya bakalan hidup gitu. Loh, enggak dia di situ gitu. Loh gimana sih tadi kakak bilang dia mati, tapi ini Yesus ngomong, Yesus ngasih tahu loh. Nah, karena kan Yesus sudah mengatakan imannya akan menyelamatkan, makanya anaknya hidup. Buka dulu dong ayat 22. Bukan makanya anaknya hidup lagi kakak, ya karena memang dia nggak mati. Wah, kakak nih 22 aku tunjukin, 22 aku tunjukin. Iya. Kamu yang nggak mau buka, enak aja nyuruh-nyuruh. Kafir satu ini masuk rumah Islam nggak mau buka. Kau yang buka. Kakak tahu nggak? Kau yang buka, kau yang buka, jangan nyuruh aku. Orang yang menyebut kafir itu cocok dibawa ke mahkamah agama. Iya, dibawa ke mahkamah agama. Yang penting nggak dihukum, nggak dibunuh. Apalagi Tuhan dibunuh, bawa ke mahkamah agama, dibunuh sama tentara Romawi. Ngaco ini memang waktu ini. Nih, Matius 9:22. Nah, ini kan setelah Yesus berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku. Setelah Yesus berkata apa? Setelah Yesus berkata apa? Ini kan setelah Yesus berkata sama bapak kepala rumah ibadat itu, makanya anaknya hidup. Kalau Yesus tidak mengatakan ini, kemungkinan anaknya nggak bakalan hidup gitu loh. Enggak kakak, ini kan 22. Baca lagi 24-nya. Yesus mengklarifikasi ternyata apa? Berkatalah ia. Nih, Yesus bilang apa? Pergilah karena anak ini tidak mati. Dia nggak mati kak, dia nggak mati kakak.
Masa masih jadi tadi ngelawan Yesus terus dari tadi nggak capek tak ngelawan Yesus dari tadi? Nggak capek kakak ini ngelawan Yesus Kakak, dari tadi? gini loh, kakak fokusnya hanya di bagian itunya. Di Bukan bagian ayat- itu, justru ini runtutan ceritanya. Yesus Enggak, klarifikasi enggak, di sini. enggak. Kok enggak gimana sih? Enggak. Kok enggak? Kok enggak sih? Kalau saya fokusnya di Iya, pasal toh. ayat 22-nya ya. Kalau Lah saya iya kakak kan bilang 22. Jangan fokus dibaca satu sekop, satu perikop. Oke, saya baca semuanya ya. Saya baca semuanya. Lalu Iya, Yesus dibaca pun kakak. Sebentar, kakak baca semua. Ternyata keadaan anak itu jadinya dia mati apa enggak? kan sudah bangkit karena Yesus sudah mengatakan demikian. Enggak, Karena ini dia dibantah iman yang telah Yesus. menyelamatkan Anak ini enggak mati tapi tidur. Ika, jelas-jelas di pasal 22 itu sudah ayat di situ dasar kekuatannya gitu loh. Baca dua-duanya. Duh, Kasih parah lah. kesempatan, Pak. Ini cuma bilang Baca, apa? Teguhkanlah dua-duanya. hatimu, hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Nah, coba Cuma menyelamatkan, kakak bukan baca. membangkitkan kan? Bukan membangkitkan kan? Tetapi Yesus berpaling. Bukan dan membangkitkan, mengambil- bukan menghidupkan kembali kan? Ini telah menyelamatkan engkau kan? Bukan menghidupkan kembali kan? Ya karena iman yang meminta bahwasanya Yesus itu mampu menyembuhkan, makanya karena imannya begitu besar, anaknya nggak jadi mati gitu loh. Bukan, lo kok nggak jadi mati? Ya memang nggak mati. Gimana nggak jadi mati? Ini Yesus yang ngomong Anaknya loh, Kak. sudah mati kak. Itu pemahaman Ini nggak bisa ya, mati, sudah mati anak atau ini mati tidak ya? mati. Tidur. Astagfirullahaladzim. Dibilang bobok kok, dibilang mati gimana sih? Udah jelas ya Yesus klarifikasi. Tetapi mereka sambung lagi. Tetapi mereka menertawakan dia. Nah inilah orang-orang seperti Iya sama kalian. kayak kamu tertawain aku, Kak. Aku ngomong sesuai dengan apa yang Yesus bilang. Yesus Saya tidak bilang kalau anak tertawa, itu nggak gitu. mati. Kalau saya bawa ya, saya bawa pemahaman saya pribadi ya. Nah, ketika Yesus sudah pergi ke rumah kepala ibadat itu, nah, rupanya anaknya dibilang tidak mati tapi tidur. Orang-orang Enggak, di situ jangan bilang, cerita "Yesus, pribadi, Pak. Tadi saya kalian dengar dong." pribadi. Ini Jangan cerita perkataan Yesus pribadi gimana di sih sini. Kak? Kakak ini lebih takut sama ketawaannya orang di sana atau Ya lebih itu takut red sama letter perkataan Yesus sih? Bible loh. Red letter Bible. Berarti emang dari Yesus tuh. Tidur dia. Iya, kakak ini lebih mementingkan perkataan Yesus atau mementingkan perkataan orang-orang yang menertawakan Yesus? Itu kan, Kak, pergilah karena anak ini tidak mati. Itu Tidak kan mati karena kan? Tetapi apa? bahasa Yesus kepada kepala rumah ibadat itu karena Iya, nggak mati kan? Nggak mati Gitu kan? loh. Nggak mati kan kakak? Ya karena sudah Bisa bahasa dari Indonesia dia, Kak. Tuhan yang minta. Ya nggak mati tetapi mati. tidur. Itu menurut pemahaman kakak ya. Saya Loh, tidak ngambil ini menurut pemahaman tulisannya loh. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mbak Tetapi Natali. tidur. Aku baca tuh tetapi tidur. Udah Mbak Melani. karena saya fokus Oke, di kita ikutin aja ayat Mbak 22. Natali. Bunda Natali. Iya. Tes. Kita ikutin aja. Coba buka 2 Raja-Raja 13:20. Oh, Gini loh, iya, 2 iya, Raja-Raja. Iya. Biar Zaman tahu dia dulu, Mas. siapa yang ini. 2 Raja-Raja 13:20 sampai 21. Biar tahu dia kan. Dikira yang hidupin orang mati cuma Yesus ya. Padahal Yesus pun berdoa dulu gitu loh. Karena itu tadi kakak tidak menempatkan kapan Yesus menjadi manusia. Baik. Kapan Yesus menjadi Di saat Tuhan, yang bisa gitu. menghidupkan orang mati berarti itu Tuhan. Yang bisa menghidupkan Ya. orang mati apakah itu Tuhan? Itu kuasa yang menunjukkan bahwasanya dia sebagai Tuhan. Iya, yang bisa menghidupkan orang mati berarti itu adalah Tuhan ya. Itu satu contoh. Iya kan? Ya. Iya, oke. Tuhan Anda banyak. Kakak coba lihat ya. Aku bukain data aja ya. Nih, kakak lihat nih. Tuhan kakak banyak kak. Rupa-rupa warnanya kak Tuhan kakak. Nih, aku bukain. 2 Raja-Raja 4:32 ada. Terus yang 2 Raja-Raja 13 ada. Ini banyak sekali lah kakak nih. Punya Tuhan banyak sekali nih. Bahkan di perjanjian baru pun ada juga gitu Tuhannya. Gini loh kayak saya pribadi ya, dari perjanjian lama perjanjian baru, karena kembali lagi tadi ke tema bahwasanya dibilang Oten antikristus, saya mengaku saya adalah pengikut Kristus. Saya fokus kepada Kamu perjalanan penyembah Yesus Yesus. dari Matius sampai Kamu penyembah Yohanes. Yesus. Iya nggak apa-apa, jangan kejang dong. Kakak kan tadi bilang yang bisa membangkitkan Dia nggak orang mati kejang berarti kok. itu Tuhan. Saya nggak Udah, kejang. Kak. Selamat datang kakak. Tuhan kakak banyak ya. Nanti kalau lain kali berdoa di dalam namanya banyak kali ya.
Nih, 2 Raja-Raja 4:32 kita lihat sampai 35. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu sehingga ia sendiri dan dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Kemudian sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali sana sini, sekali sana sini. Kemudian ia meniarap, kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai ke 7 kali, lalu membuka matanya. Ini bangkit Kak, Elisa Kak, bangkit langsung Kak. Nah terus nih Elia ya, 1 Raja-Raja 17, 19. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkannya anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru, Tuhan, katanya, ya Tuhanku Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Kak, bangkit loh Kak, bangkit loh Kak. Tuhan mendengar permintaan Elia itu, lalu nyawa itu pulang ke dalam tubuhnya. Elia bisa loh Kak menghidupkan Kak. Gini loh Kak ya. Elisa mau tulang-tulangnya malahan. Tulang Elisa. Gini loh. Sebat tulang Elisa. Kan kita bahas tentang Yesus dulu tadinya kan. Nah, tadi katanya yang bisa membangkitkan orang mati itu Tuhan. Itu satu contoh Kak, tapi kan nggak cukup hanya satu itu aja. Berarti gitu. gagal. Menghidupkan orang mati itu adalah Tuhan gagal. Kata Yesus saja pun, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, bahkan kamu bisa memindahkan gunung yang itu pindah ke gunung yang lain. Itu kalau kamu diberikan kuasa. Minta bunuh diri dia. Kok minta bunuh diri? Kakak mau bawa itu ayat itu. Gini loh Kak, kalian nggak ngasih saya kesempatan untuk menunjukkan di mana Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Nah kalian langsung ngegas gitu. Saya tunjukkan masih satu ngegas, ngotot. Mau nggak biar saya Ini berarti Yesus itu anggapan sebagai Tuhan aja ya, dianggap aja ya, anggapan aja dia sebagai Tuhan ya, nggak apa-apa kalau cuma anggapan. Udah lanjut. Oke, kita lihat lagi di Matius pasal 14 ya, di mana murid-muridnya manggil Yesus itu sebagai Tuhan. Matius pasal 14 ayat 28 ini mengenai perjalanan Yesus ketika Yesus berjalan di atas air. Nah, ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau seandainya Yesus tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan saat itu, kenapa nggak dibantah gitu loh? Kakak bawa dia cerita berjalan di atas air. Kakak baca Kak di Markus 6:49. Murid-muridnya mengira Yesus apa di situ Kak? Markus berapa? Markus 6:49. Berjalan di atas air, murid-muridnya bilang dia apa? Markus 6 pasal 6 ayat berapa? 49. Nah itu mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Nah itu tadi secara kemanusiaan apanya? Dikira apa Kak? Dikira apa Kak jadinya Kak? Hantu. Murid-muridnya mengira Yesus itu hantu saat dia berjalan di atas air. Bahkan saat Yesus itu bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, Lukas 24:37, murid-muridnya pun menyangka Yesus itu adalah hantu. Itu gak ada murid-murid yang ngirain dia itu Tuhan. Gini loh Kak, kalau kamu misalnya sebagai manusia, kalau ada orang pada masa itu ada orang berjalan, pasti kamu juga mengiranya demikian gitu loh. Nah makanya jangan murid gitu. Loh,
Murid-muridnya jangan takut. Kak, bukan masalah jangan takut gak takut, bukan itu kakak. Kalau Yesus itu Tuhan, murid-muridnya lebih mengenal dia. Murid-muridnya yang tiap hari ketemu, murid-muridnya yang diajarin tiap hari. Ternyata Yesus menunjukkan mujizat malah dikira hantu. Berjalan-jalan saya dikira hantu. Bangkit setelah disalib katanya malah dikira hantu. Bahkan keluarganya mengira Yesus itu tidak waras lagi. Itu tercatat di Markus 3:21. Gini loh Gimana Kak, kakak? Ini kakak tuh sih yang ngira dia Tuhan dari mana? berbicara soal pengenalan akan Yesus itu kan seiring berjalannya waktu. Pada saat awal-awal kan murid-muridnya kan tidak percaya awalnya bahwasanya Yesus sebagai Tuhan. Hanya Karena sebagai memang Yesus utusan. nggak pernah mengajarkan ke muridnya dia adalah Tuhan. Yang Yesus ajarkan Tuhan itu apa? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan apa yang Yesus katakan di Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun juga nggak bisa didengar. Itu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Makanya kamu jangan ngada-ngada yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu siapa. Muridnya aja nggak tahu dia Tuhan, bahkan keluarganya mengira dia nggak waras. Ada aja kakak ini. Kakak yang ada aja buat pemahaman sendiri gitu loh. Itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya kok buat pemahaman gimana sih? Coba kakak baca. Coba kakak baca Lukas 24:37. Itu saat Yesus bangkit itu, menampakkan diri. Dikira apa? Karena pada masa itu, kok karena pada masa muridnya itu? nggak percaya akan hal itu gitu loh. Bahkan untuk kebangkitannya aja awalnya muridnya nggak percaya, Thomas nggak percaya bahwasanya Yesus itu bangkit, tapi ketika dia melihat langsung Yesus bangkit baru mereka percaya. Kakak. Dari segi kemanusiaan Sebentar, Mejun, Mbak Natalia sebentar. Mejun, coba tenangkan diri dulu, biar jangan Saya tenang kali berdesak ya. Coba tenangkan diri dulu ya, berpikir yang jernih dulu, jangan asal jawab ya. Di sini biar kita sama-sama menang. Itu anaknya jangan dicubit biar nangis ya. Nanti alasan anakku nangis gitu. Coba tenangkan dulu dirinya dulu. Apa yang disampaikan yang saudara kita itu, walaupun dia seorang muslim, cerna di otak ya. Jangan pertahankan doktrin ya. Atau udah dulu, jangan nangis anaknya, nanti anaknya kasihan itu. Atau sengaja dicubit gitu. Ya udah. Saya mau kasih ini ya, saya mau kasih satu ayat yang memang menurut saya takjub kali dengan ayat ini. Maksudnya mau khotbah habis itu pergi? Bukan khotbah. Selamat siang. Apa kabar? Mengenai Yesus menampakkan dirinya ya. Lihat di Matius pasal 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya minta bunuh diri lagi dia, bawa dalil berubah rupa ya. Minta dalil gitu loh. Iya. Kamu membawa dalil Yesus berubah rupa, itu membuktikan yang disalib itu bukan Yesus loh. Itu kan nggak apa-apa, baca terus ke ayat 5. Baca terus ke ayat 5, Matius 17 ke ayat 5-nya. Baca dulu terus. Kasihan juga dia Mbak Natalia ini. Kasihan sekali. Kasihan banget ya Coba dia. baca terus ke ayat 5. Dan tiba-tiba Matius 17 tadi terus ke ayat 5-nya coba. Awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Oke, stop di situ. Apa kata Bapak? Apa kata Bapak? Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Aku maka berkenan dengarkanlah ia. Iya. Dengar. Jangan buru-buru. Inilah anakku yang kukasihi, maka dengarkanlah ia. Maka dengarkan Yesus. Apa kata Yesus? Tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, Yesus. Dan inilah hidup yang kekal itu, menyembah Allah satu-satunya yang benar dan mengikuti Yesus sebagai yang Aku kena diutus. pelanggaran, aku turun naik lagi ya, ganti akun ya. Ganti akun. Oke, lanjut. Loh, kok kena, Mbak? Kok kena? Ada apa itu? Nggak tahu deh. Ya, nunggu Mbak Natalia datang ya. Udah kau baca ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, maka dengarkanlah ia. Dengarkan Yesus. Apa kata Yesus? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Apalagi kata Yesus? Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Nggak ada Tritunggal. Ya, ada Tritunggal. Aku menyampai firman. Aku adalah hamba.
Ya, segala firman yang telah engkau sampaikan, yang kau berikan telah kusampaikan. Apa kata Yesus? Dia dengarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kenapa? Berarti kalian mendengarkan Paulus, bukan mendengarkan Yesus. Maka sebelum menjawab berpikir dulu lah, jangan asal jawab lah ya. Udah naik lagi Mbak Natalia. Silakan Mbak Natalia. Oke, oten-oten kenapa ngeripot aku? Bahasaku santun loh dari tadi. Nggak baca Amsal juga, nggak baca Yeskiel juga. Gimana? Mungkin diminta baca Yeskiel 23 kayaknya itu. Buat ngademin situasi ya, kayaknya ya. Iya. Gimana Kak Mejun? Yesus itu loh, gimana jadinya? Gimana Kak Mejun? Open mic-nya. Ke-mute itu. Buka aja nih. Anaknya lagi nangis kali, anaknya lagi nangis Bang Kak Mejun. Waduh. Anaknya lagi nangis kayaknya. Oke, gini loh. Wajar kalau kitanya itu banyak keraguan-raguan mengenal siapa Yesus. Tapi kalau saya secara pribadi ya, saya tetap menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Sama halnya seperti ya nggak apa-apa kakak. Iya. Gak apa-apa kamu habis Tuhan. Ada satu muridnya Filipus, dia minta sama Tuhan, sekiranya kamu dibilangnya gini sama Yesus, kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah sambung di bawahnya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya. Nah, Filipus di sini kan masih ragu-ragu. Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, katanya. Sama seperti kalian kan minta siapa Bapak itu gitu. Siapa juga? Enggak nanya gitu. Aku nggak nanya gitu. Nah, dibilang aku minta mana Yesus itu Tuhan, aku nggak minta mana Bapak tunjukkan itu, enggak. Aku tahu kok Yesus udah ngomong Bapak nggak bisa dilihat, suaranya juga nggak bisa didengar. Yohanes 5:37. Ngapain ngotot harus melihat Bapak, pagan banget. Enggak kayak gitu kita. Kita minta mana pertolongannya Yesus. Setidaknya Filipus saat itu penuh keraguan-raguan, dia minta tunjukkan, dengan tunjukkan Bapak aja sudah cukup bagi kami, katanya. Tapi apa jawab Mbak Melani, udahlah jangan mengikuti hawa nafsu, urus dulu anaknya. Mejun. Ya ini karena hawa nafsunya lagi mau menang, enggak urus anaknya. Kak Mejun. Ya. Bukan Mbak Melani Ustaz, tapi Mbak Mejun. Anak saya bukan menangis loh. Namanya biasa ini baik. Tapi tolong. Ya maksudnya kasihan anaknya, urus dulu. Iya gini loh, jangan dipaksa lagi Bang Natalia. Itu anaknya nangis, tidak baik juga. Iya, tapi topik saya kalau ngambil topik itu jangan itu OT nanti Kristus. Saya sudah nanti kita lagi. Terus minta tema apa juga ini? Ya, terserah kalian gitu loh. Seolah-olah kami katanya terserah, giliran itu jangan, gimana sih? Kan saya sudah kasih ayat pendukungnya. Kalau Mbak Mejun nggak terima naik ke atas pakai data. Kalau modal imani saja, botol kecap pun nggak apa-apa di imani jadi Tuhan. Botol kecap pun di imani jadi Tuhan nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Jadi tolong gitu loh. Itu aja permintaan saya. Nggak mau nolongin. Nggak mau nolongin. Kalau nggak mampu bantah ya udah turun. Oke. Kan saya sudah Mbak Mejun udah urus dulu anaknya. Terima kasih. Sehat selalu. Ya udah mau merasa ini Mbak Mejun. Anda nggak kalah ya. Biar Anda sedikit jangan tersakiti. Anda nggak kalah ya. Udah urus dulu anaknya. Kasihan anaknya nangis terus itu, kasihan. Karena dia mau mesti mengejar kemenangan. Sementara diskusi itu bukan mengejar kemenangan ya, untuk mencari kebenaran. Ya urus anaknya dulu lah. Udah lanjut. Ada Rames lagi nih. Rames open game. Kalau nggak open game ya terpaksa turunkan Rames. Open game. Open Rames. Semua open game. Mau lah ya Jeun Rames. Berarti kalian takut ini orang lain tidak masalah. Siapa yang nggak masalah? Ini kalian gimana nih? Saya kamu open game apa mau turun? Saya hanya mau anak rimba aja. Karena open game atau turun? Perempuan. Open game atau turun? Perempuan dua di sini ya. Perempuan dua di sini ya. Tadi Rames, kamu open game atau turun? Rimba tidak menghargai perempuan. Ya udah turun aja nanti lagi ya open game. Di sini juga dihormatin, enak aja.
Masih Rames nih kenapa? Si Rames ini Mbak Natalia, dia ngejar-ngejar saya. Dia mana mungkin saya mau sama dia diberkati di gereja, lanang karo lanang, moh orang. Ih, jijai Nggak banget gelem ya aku. Pak Ustadz ya, jijai ya. Jijai banget. Nggak gelem aku mama, moh lah. Ora Oleh. suci. Man amila amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Di mana ada anak rimba, di situ Rames ngejar-ngejar. Mana mau saya diberkati di gereja, enggak lah. Iya, ngapain sama Rames? Tengok pasti dia naik, berikan kebebasan, dia pasti ngejar-ngejar anak rimba itu. Ngeri Enggak lah, banget. enggak, amit-amit. Jijik. Oke, halo Jitar Tigor. Halo. Bro. Nggak bisa open cam, sorry bro. Turun ya. Rames kalau kau naik ke atas open cam. Ya. Jangan kau ngerajuk lah, kayak bocil lah. Nih, Jun kalau mau naik lagi nanti nggak apa-apa. Kalau nggak suruh dulu bayinya itu, anaknya itu taruh dulu dalam sumur. Nah, supaya kita enak diskusinya, gitu kan? Dalam sumur. Ngeri Bang Dewa ini. Udah kayak Nabi Yusuf nanti. Tempatku azan, aku izin dulu ya. Oke, siap. Iya, parkun aja Kak. Lanjut. Oke Kak Melani, lanjut. Oke, silakan para penyembah manusia, kami persilakan untuk naik ke atas. Silakan bantah tema kami yaitu Oten anti Kristus. Kemute itu Pak Haji, kemute. Iya, kemute. Enggak, si Rames itu dia mulus nggak pakai jenggot, ya kan? Jadi dia senang sama jenggot anak rimba ini maco banget si anak rimba, gua kejar-kejar ya. Mana mungkin ya kan? Masih banyak Rames, perempuan di muka bumi ini sekarang 1:4. Ya. Ngapain karo lanang? Ya nggak Bang Greg? Oke, izin sama tamu baru Bang Derin. Bang Derin, selamat siang Bang Derin. Islam atau Kristen? Bang Derin, monitor. Bang Derin, ini udah duduk belum sih host? Udah, buka mic-nya. Udah. Bang Derin. Malah dipangku sama Melani kelihatan di sini. Bang Derin. Bang Derin? Nggak ada suaranya, nggak ada. Turunin, oke. Lanjut. Iya. Aduh, dipangku lagi tadi dia. Ada naik laten. Apa ini? Anak rimba. Si Rames sudah apa di bawah Bang Dewa. Udah, kalau kau mau naik on cam, terus jangan nyerang pribadi, ya. Nggak boleh. Mana berani dia on cam, namanya juga pengecut. Mana berani open cam. Ya, ikuti aku. Selamat siang. Turun Bang Greg. Iya, Rames ini kok aneh ya. Padahal yang namanya kebenaran itu harus disampaikan sama orang yang jelas. Kalau orang punya keberanian, tunjukkan yang namanya keberanian itu. Ya, kalau misalkan orang itu pengecut, jangan tunjukkan juga pengecutnya gitu. Dan kalau ente itu punya kemaluan, tunjukkan juga kemaluan ente. Ayo naik sini. Apa sih? Oke, izin sama tamu baru. Jangan spill lah, bahaya. belum disunat. Teh Pucuk, selamat siang. Dibuka mic-nya Bang. Teh Pucuk udah bisa tuh. Teh Pucuk, selamat siang. Ya. Islam atau Kristen, Bang? Iya. Saya Kristen. Oh, Kristen ya. Iya. Open cam Bang, belum bisa ya. Open cam abang ke.
Nggak bisa, nggak bisa, nggak Saya bisa. belum bisa open cam. Oh ya bang, turun lagi pakai ganti akun bang ya. Sorry bang. Dese. Kalau di sini, Dese ini kan lekong. Siapa? Dese cari dulu follower. Nanti setelah dapat follower, Dese silakan naik ke sini. Ya, minta sama Edi. Mau diskusi apa? Kita sama-sama lekong di sini, sama-sama lekong. Ya. Iya, mau diskusi apa? Allahu Akbar. Jadi Bang Dewa, Mbak Melani, si Rames dimanapun komalnya, dia pasti datang itu nyari anak rimba. Apa katanya itu di typingan? Si anak rimba itu istrinya 3. Memang sering saya bilang, istri saya 3 anaknya. Nggak dengar dia 3 anaknya. Jadi dia mikir, oh saya bisa yang keempat. Dia pikir dia bisa masuk yang keempat. Ya enggak mungkin lah Bang Greg. Hah? Kan enggak mungkin lah. Dia mau daftar yang keempat. Itu. Ya Mary ada tamu. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang Bang Kak Mary. Ya, Bang Kak Mary. Aku doubling ya, Bang Greg. Kak Mary, selamat siang. Suaranya kecil Kak Mary. Kak Mary. Waduh. Ini kalau nggak salah pelayan penyanyi di gereja ini kalau nggak salah Mary ini. Apa namanya? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.